Halo teman-teman motor Pesmodic, kembali lagi bersama saya Firdaus. Kali ini kita ngulas motor balap lagi ya. Kali ini saya pengen ngulas Honda NSF 250R. Ini motor meskipun harganya mahal, ternyata populasinya mulai banyak di Indonesia. Kayak yang jelas punyanya tim Astra Honda Racing Team. Terus Haji Putra juga beli ya motornya untuk dipakai latihan pembalapnya tuh. Kayak misalnya Nelson Cairoli ya, anaknya Hendriansah yang gabung di tim Haji Putra. Terus Mas Tris Wahyudi ya, bosnya Krimpa Exhaust Jogja juga itu beli buat latihan anaknya Diandra tuh. Sama yang kemarin ya, yang dibeli sama Irjen Pol Fadil Imran, dikasih hadiah buat Mario Aji. Nah kita ulas ya, ini motor apa spesialnya ya. Simak terus videonya ya. Yang pertama, NSF 20R ini adalah motor balap prototype, jadi bukan motor modifikasi gitu ya, ini bener-bener khusus untuk balap. NSF 250R dibuat Honda Racing Corporation buat motor balap junior, ini menggantikan Honda RS125 yang 2 tak tuh. Karena balap MotoGP kelas GP125 kan mau diganti 250cc 4 tak tuh di tahun 2012. Yang kedua, sebenarnya yang konsepnya mirip NSF 20R ini udah ada nih sebelumnya. Yep, motor itu namanya Moriwaki MD250H atau biasa disebutnya GP Mono. Jadi Moriwaki, konstruktor motor balap dan produsen part aftermarket dari Jepang ini emang aktif nih untuk bikin motor balap ringan buat para pembalap muda. Kayak mereka itu pernah bikin Moriwaki MD80R yang pakai basisnya itu Honda NS1, tapi mesinnya dari motocross Honda CR80. Jadinya bodi kecil, mesin kenceng gitu. Nah, di tahun 2006 meluncurlah Moriwaki MD250H. Konsepnya mirip MD80R ya, tapi sekarang pakai rangka berbasis Honda RS125. Nah, mesinnya ini pakai motocross 4 tak, tepatnya punya Honda CRF 250X. Niatnya Moriwaki biar pembalap muda di All Japan Championship mulai biasa naik motor balap prototype, terutama rangka dan kaki-kakinya yang lebih rigid dan sensitif dibandingkan motor harian yang dimodifikasi. Terus speknya juga udah balap ya, ini karena partnya kan mirip Honda RS125. Terutama kaki-kakinya tuh yang sama-sama ramping dan enteng. Dan karena pakai mesin motocross, harga motornya nggak semahal RS125 dan perawatannya diklaim Moriwaki itu lebih mudah dan murah. Makanya beberapa sekolah balap di Indonesia punya juga nih GP Mono, kayak misalnya P3 Racing School ya, asuhannya M. Fadli juga ya. Terus Raffi Topan juga sempat punya tuh dulu GP Mono. Karena emang ukurannya ini kompak sih, cocok buat latihan, misalnya buat disentul karting masih masuk lah ya. Ternyata di tahun 2011, Moto3 pakai konsep serupa nih, motor balap mesinnya 250cc kompetisi. Ini yang bikin HRC untuk ngebangun NSF 250R di tahun 2010. Yang ketiga, karena statusnya sebagai motor balap prototype, wah speknya keren banget nih. Kalau ngelihat NSF 250R, impresi pertamanya pasti bilang, ini motor ramping banget asli. Terutama kalau dilihat dari atas ya, waduh rampingnya dan pastinya posisi ready-nya racing abis nih. Kelihatan tangkinya ini panjang dan posisi rear setnya tinggi gitu. Jadinya kalau naik mesti nunduk atau tucking banget lah gitu. Ngelihat kokpitnya simple ya. Stangnya model under yoke, terus panel instrumennya ini ringkes banget ya. Mungkin biar pembalapnya fokus ke tachometer aja. Terus ngelihat beberapa part ya, kayak misalnya master remnya, koplingnya, wah ini laku dipakai sama anak-anak Ninja 2 tak tuh. Karena emang speknya udah oke nih. Terus untuk kaki-kakinya ini mirip Honda RS125 ya. Misalnya upside down-nya ini Showa, terus ada steering dampernya, terus kalipernya Nissin Radial 4 piston yang laris juga nih dipakai sama anak-anak Ninja 2 tak ya. Karena speknya ini mewah sih. Terus suspensinya ini full adjustable ya, biar nyesuaiin lah keinginan dan kebutuhan pembalapnya. Yang menarik di kaki-kaki, setup pelek dan bannya unik sih kalau saya bilang. Ini lebar peleknya kan 2,5 depannya dan belakangnya ini 3,5 ring 17. Tapi ban dan lap slicknya ini kecil dan ukurannya ini aneh nih. 90/58 di depan dan 120/60 di belakang. Tapi nggak kelihatan narik sih, mungkin karena profil bannya ya dindingnya tinggi gitu kali ya.
Untuk rangkanya jelas twin spar ya, terus arm dan tangkinya ini bahannya aluminium seri 7 dan bobotnya enteng banget nih. Ini berat kosongnya cuma 84 kg. Perbandingan aja nih, Honda Beat itu bobotnya 89 kg. Gokil kan? Motornya udah meramping, bobotnya enteng pula. Yang keempat, tenaga mesinnya. Waduh, serem nih. Untuk mesin, NSF 250R pakai mesin baru 249 cc single cylinder DOHC pendingin cairan. Beda kan sama Moriwaki Kipi Mono yang mesinnya itu Unicam dari Honda CRF 250X. Bore stroke-nya ini kalau dilihat overbore gitu ya, dan posisi silindernya ini 15 derajat ke belakang. Reverse cylinder gitu kali ya, makanya posisi exhaust port-nya itu ngadep ke belakang mesin. Lalu intake udaranya juga di depan dan mepet silindernya ya, modelnya rem air gitu, terus knalpotnya underbelly dan pendek banget ini. Bener-bener kayak cuma leher doang ya. Semuanya ini dirancang biar titik beratnya ini benar-benar di tengah, atau bahasanya apa ya, center of gravity-nya bagus lah gitu, biar motornya lebih stabil dan pembalapnya lebih pede untuk bermanuver. Tenaganya tembus 47,6 daya kuda pada 13.000 rpm, dan torsinya 28 Nm di 10.500 rpm. Wah gila, gede banget ya buat mesin 250cc single cylinder, namanya juga motor balap. Yang kelima, biarpun ini motor usianya udah lama, ternyata masih dipakai balapan loh. Kalau teman-teman ngikutin MotoGP pasti tau lah kalau motor balapnya Honda di Moto3 itu udah ganti tuh. Sekarang tuh pakai Honda NSF 250 RW Factory yang dipakai Mario Aji loh di tim Honda Asia. Biarpun udah diganti, NSF 250R yang Gen 1 ini masih dipakai ya, namun khusus untuk balapan junior. Misalnya Asia Talent Cup yang pakai NSF 250R tuh sejak tahun 2014. Terus Thailand Talent Cup, India Talent Cup, British Talent Cup itu juga pakai NSF 250R Gen pertama. NSF 250R ini masih dipakai karena speknya masih mumpuni lah ya buat para pembalap muda. Larinya tetap kenceng, handlingnya juga cocok lah buat belajar. Tapi komponennya nggak semahal Moto3 Factory loh yang wah itu udah miliaran ya. Jadi cocok lah buat naik kelas misalnya dari balapan bebek underbone, mini GP, atau balapan sport 150cc misalnya kayak pakai CBR atau R15. Dengan balapan naik Honda NSF 250R, pembalap-pembalap muda ini bisa ngerasain motor balap yang proper lah ya. Yang paling kerasa sih wheelbase-nya jadi panjang, jadi mesti lebih usaha tuh untuk buat nikungnya. Sama karena bobot motornya enteng dan center of gravity-nya bagus, jadi input dari pembalap gitu langsung direct gitu ya ke motornya, terutama saat bermanuver. Oh iya, khusus untuk NSF 250R spek Asia Talent Cup ini ada perubahan di knalpotnya ya. Nggak underbelly kecil gitu, tapi sekarang ada silencernya. Dulu sempat pakai Akrapovic, sekarang SC Project yang karbon. Tapi suaranya tetap galak aja nih. Kita dengerin ya suaranya. Yang terakhir, berapa sih harganya Honda NSF 250R ini? Harganya sendiri nggak murah ya. Kayak Mas Hendriansa dulu sempat ngedatengin ya dari Jepang. Dan Mas Hendri ini buka harga sekitar 243 juta. Aduh, kebeli ZX25R 2 biji tuh. Tapi balik lagi ya, namanya motor balap itu nggak ada yang murah. Dan ini motor prototype nih dari HRC. Balik ke pertanyaan awal video ini, ya tim-tim Indonesia ini berani beli NSF 250R ya karena cocok buat latihan untuk naik motor balap spek prototype ya. Ya biar nggak kagok lah saat naik kelas, misalnya lanjut ke Red Bull Rookies, FIM Junior GP, atau misalnya buat prepare nih untuk balapan super sport. Kan kelihatan tuh pembalap-pembalap yang biasa sempat pakai NSF 250R, pas naik motor 600cc, pada buas-buas tuh bawahnya. Lalu beberapa pabrikan lain juga udah mulai bikin motor yang serupa nih, konsepnya mirip sama Honda NSF 50R. Kayak misalnya KTM RC4R tuh yang dipakai di Northern Talent Cup di Eropa ya, yang modelnya gembung-gembung gede gitu. Terus ada Aprilia RS 250 SP2 tuh yang dipakai di North America Talent. Harapan saya sih beberapa pabrikan lain juga mulai ngikutin ya, bikin motor yang udah spek balap. Minimal kayak di Eropa tuh. Kayak Yamaha ya, dia kan ngejual Yamaha YZF-R 125 yang versi Cup-nya nih, khusus untuk balapan. Oke, sekian dulu ya video ulasan kita soal Honda NSF 250R ini. Keren banget ya motornya ya. Mungkin teman-teman ada yang pengen ngulas motor apa lagi, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Serta jangan lupa like dan subscribe channel dari Motor Plus Modif. Saya Firdaus, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!